Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah instrumen BK1 dengan materi metode interview dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Irianti Rahmayani SPC MPD, yang beranggotakan yaitu saya sendiri Ahmad Firdaus, Ayu Winda, Delania Putri, Fitri Ramadana, Kartika Prahasti, dan Muhammad Insani Juliansyah. Sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang materi metode interview, yaitu aplikasi instrumen data, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik, dan lingkungan yang lebih luas. Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang paling sering digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi dan atau data. Proses wawancara terkadang masih banyak yang tidak memahami karena wawancara dianggap sebagai bentuk dari percakapan yang sedang dilakukan dalam keseharian. Wawancara merupakan metode yang pertama digunakan dibandingkan alat lainnya dalam penelitian. Juga, wawancara konseling merupakan suatu proses tanya-jawab yang dilakukan oleh konselor dengan klien melalui komunikasi verbal dan didukung oleh komunikasi non-verbal untuk membantu klien memecahkan masalah yang dihadapinya. Agar wawancara mendapatkan hasil baik, maka interviewer harus dapat menciptakan situasi yang bebas, terbuka, hangat, dan menyenangkan. Sebagai interview dapat bebas dan terbuka untuk memberikan informasi atau keterangan untuk wawancara. Harus memenuhi syarat-syarat valid, relevan, tidak mengandung bias, dan komunikatif. Menurut Hendrarni Sugiono N. Supriyono 1987. Di sini ada pengertian interview atau wawancara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian interview atau wawancara. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Proses wawancara terkadang masih banyak yang tidak memahami karena wawancara dianggap sebagai bentuk dari percakapan yang sedang dilakukan dalam keseharian. Wawancara merupakan metode yang pertama kali digunakan dibandingkan alat lainnya dalam penelitian. Dalam penelitian, wawancara dianggap paling lama dan paling sering digunakan seseorang dalam mencari informasi, seperti yang disampaikan oleh Klenger 2000. Wawancara memiliki sifat-sifat penting yang tidak mempunyai oleh tes-tes dan skala objektif serta pengamatan behavioral. Apabila digunakan dengan memakai skedul yang tersusun baik, suatu wawancara dapat menghasilkan banyak informasi, bersifat fleksibel, dan dapat mengadaptasikan terhadap situasi-situasi individual, serta dapat digunakan manakala tidak ada metode lain yang dimungkinkan atau memadai. Di sini ada menurut Slamet 2011 menyebutkan bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial atau peneliti dengan yang teliti. Sedangkan menurut juri 2012, wawancara adalah bagian dari proses penerimaan atau perekrutan karyawan atau anggota yang mempunyai berbagai tujuan, seperti melamar pekerjaan atau psikotes yang lain-lainnya, mungkin seperti itu. Ada yang dimaksudkan untuk mengetahui keterampilan teknis yang dimiliki pelamar, mengetahui kepribadian pelamar, mengetahui beberapa banyak pelamar, suatu proses perihal, atau mengetahui potensi pelamar untuk mengikuti suatu program tertentu. Wawancara atau interview berasal dari kata interview yang berarti pertemuan dengan perjanjian sebelumnya, serta kata entre atau inter dan voir atau videre melihat, yang berarti tanya jawab lisan maksud untuk dipublikasikan. Dari Karyono 1996 dalam Rini dan Santi 2012. Juga di sini ada menurut Najir 1983 mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sampai bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara.
Berdasarkan berbagai macam pengertian dari wawancara oleh berbagai tokoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interview dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman dan bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi seperti dengan melalui handphone, laptop, dengan menggunakan aplikasi Zoom, Meet, atau dengan via WhatsApp. Mungkin seperti itu contohnya. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan fungsi dari interview. Nah, adapun manfaat dari interview itu adalah yang pertama, mendapatkan informasi yang tepat sasaran dari populasi yang kecil. Yang kedua, subjek lebih suka diwawancarai daripada menulis jawaban pada kuesioner. Yang ketiga, teknik ini lebih tepat digunakan terhadap subjek yang tidak mengembalikan daftar pertanyaan, terutama daftar pertanyaan ataupun kuesioner yang sudah dikirim melalui pos ataupun surat elektronik. Yang keempat, aspek penting dalam wawancara adalah probing the question, menyesuaikan pertanyaan seterusnya tergantung dari jawaban dari subjek penelitian pada masa itu. Yang kelima, diketahui langsung jenis subjek yang diwawancarai dari reaksi subjek terhadap pertanyaan yang dikemukakan. Yang keenam, suasana pada saat wawancara, khususnya ketika subjek menjawab pertanyaan dapat diamati. Yang ketujuh, peneliti juga dapat mengetahui apakah subjek memahami pertanyaan yang dikemukakan atau tidak. Yang kedelapan, hubungan yang baik dapat mengurangi kecurigaan subjek terhadap informasi yang akan diberikan kepada peneliti. Dengan hubungan yang baik ini pula dapat mendorong subjek memberikan jawaban yang tepat dan yakin. Yang kesembilan, peneliti pada saat wawancara berlangsung dapat memperhatikan secara langsung adanya keraguan-keraguan subjek peneliti dalam menjawab. Yang ke-10, peneliti dapat memperoleh keterangan lebih lanjut dan mendalam terhadap jawaban dari subjek yang tidak menyimpang jauh dari tujuan penelitian. Nah, fungsi wawancara. Nah, adapun fungsi wawancara adalah yang pertama, menghindari kesalahan dan kesimpangsiuran informasi atau data yang membingungkan. Yang kedua, informasi atau data dari hasil wawancara saling melengkapi dengan informasi awal. Yang ketiga, mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, jujur, dan mendalam. Yang keempat, memperoleh informasi dan data yang seimbang dan objektif. Nah, yang kelima, mengeksplorasi kemungkinan perspektif baru tentang suatu masalah. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan interview atau wawancara. Wawancara memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah 1. Wawancara merupakan teknik yang tepat untuk mengungkapkan keadaan pribadi. Yang kedua, dapat dilaksanakan kepada setiap individu, tidak dibatasi oleh kemampuan membaca ataupun menulis. Yang ketiga, menulis dari interviewer. Artinya orang yang tidak dapat membaca dan menulis pun dapat diajak wawancara. Yang keempat, dapat diadakan serempak atau bersamaan dengan observasi, yaitu pada waktu mengadakan observasi terhadap individu yang bersangkutan sekaligus juga diwawancarai atau sebaliknya. Yang kelima, mempunyai kemungkinan masuknya data lebih mendalam dan lebih tepat dibandingkan dengan kuesioner yang ada kemungkinan diisi oleh orang lain. Yang keenam, dapat menimbulkan hubungan pribadi yang lebih baik. Yang ketujuh, konselor dapat memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Nah, selanjutnya adapun kekurangan dari wawancara atau interview ini. Yang pertama, wawancara terlalu banyak memakan waktu dan mungkin pula tenaga dan juga biaya. Yang kedua, sangat tergantung pada individu yang akan diwawancarai. Yang ketiga, situasi wawancara mudah terpengaruh oleh situasi alam sekitar. Yang keempat, menuntut keterampilan dan penguasaan bahasa yang baik dari interviewer. Yang kelima, adanya pengaruh-pengaruh subjektif interviewer yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang model-model interview.
Model interview pertama adalah sikap bebas, interview sikap bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja yang random kepada konseli. Namun, pertanyaan itu masih harus di dalam konteks yang bisa mengumpulkan data-data yang kita butuhkan. Yang kedua, ada interview konseling atau wawancara konseling. Wawancara konseling ini biasanya proses tanya jawab yang dilakukan oleh konselor dan konseli di dalam proses bimbingan atau proses konseling itu sendiri. Nah, biasanya tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan masalah. Yang ketiga, wawancara atau percakapan berita buruk. Nah, biasanya di sini nih dilakukan oleh tenaga medis atau orang-orang yang berkepentingan lah gitu. Mereka akan menyampaikan informasi melalui pandangan buruk bagi seseorang gitu. Jadi nanti akan wawancara ini berkonteks tentang hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Slide berikutnya, syarat-syarat interviewer yang baik. Yang pertama, dalam wawancara, konselor tidak memberikan ceramah. Nah, maksudnya di sini, seperti yang kita tahu dalam proses konseling ini, konseli itu lebih dominan. Jadi, konselor itu fungsinya sebagai pengarah dan wadah atau lebih tepatnya itu kayak mediator gitu. Jadi, konseli ini diberikan space yang lebih, bukan space, apa sih? Kesempatan yang lebih banyak untuk berbicara dibandingkan konselornya. Yang kedua, ada menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi dalam proses konseling, syarat-syarat atau dalam proses wawancara, konselor ini harus menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang mudah dimengerti. Maksudnya tuh nggak menggunakan bahasa ilmiah atau bahasa kesehatan, gunakan bahasa yang dipakai oleh si konseli. Misalnya konselinya ini bisanya pakai bahasa daerah, kita pakai bahasa daerah. Atau mungkin biar lebih dimengerti lagi, karena konseli itu kebanyakan di sekolah ya anak-anak, jadi kita pakai bahasa gaul biar anak-anak ini lebih merasa nyaman dengan kita dan juga mereka lebih dapat untuk memahaminya. Yang ketiga, dalam wawancara, konselor harus yakin bahwa informasi diperlukan oleh konseli. Maksudnya di sini, konselor ini harus merasa yakin kalau konseli yang datang ke dia ini memang membutuhkan bantuan dia dalam proses konseli ini. Jadi, konselornya pun harus yakin sehingga dia tuh bisa memberikan atau melaksanakan wawancaranya dengan sangat baik. Yang keempat, ada merasakan sikap konseli dalam menyelesaikan masalah. Ini kembali ke poin pertama tadi. Konseli ini harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, dan kita sebagai konselor, sebagai fasilitatornya saja untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadana. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai mengusahakan hubungan baik dengan interviewer. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan konseli selama wawancara, yaitu yang pertama adalah dalam membuka wawancara hendaknya dapat menyentuh rasa haru konseli. Maksudnya di sini adalah dalam membuka wawancara, konselor atau pewawancara di sini harus menyambut dan membuka dengan hangat, dengan ramah kepada konseli sehingga konseli dapat dengan nyaman berkomunikasi dengan pewawancara atau konselor. Kemudian yang kedua adalah mengunggah konseli untuk berbicara. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebagai pewawancara atau seorang konselor harus bisa memancing sebuah pertanyaan kepada konseli sehingga konseli bisa memberikan sebuah informasi dengan jelas. Kemudian yang ketiga adalah memilih kata-kata yang sesuai. Kita sebagai konselor atau pewawancara perlu menguasai sebuah bahasa atau kata-kata yang baik dan benar. Dalam mewawancarai, kita juga perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga bahasa tersebut bisa dipahami oleh semua orang. Kemudian yang keempat adalah diusahakan banyak berbicara pada konseli, bukan pada konselor. Maksudnya di sini adalah kita membiarkan konseli untuk bercerita lebih banyak daripada seorang konselor, karena konselor di sini tugasnya adalah memancing sebuah pertanyaan sehingga konselor di sini bisa dengan luas untuk menyampaikan sebuah informasi atau unek-uneknya.
Kemudian yang kelima adalah hindari berbicara melebihi konseli, mendahului pembicaraan konseli. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebagai konselor harus memiliki keterampilan untuk mendengar, sehingga ketika konseli berbicara, menceritakan sebuah masalahnya atau sebuah informasi, kita sebagai konselor atau pewawancara perlu mendengarkan terlebih dahulu sampai konseli selesai berbicara, baru kita boleh mengomentari atau menyanggah dari informasi si konseli tersebut. Konselor dilarang memotong pembicaraan dari si konseli. Kemudian yang keenam adalah menerima sikap dan perasaan konseli. Maksudnya di sini adalah konselor harus memiliki jiwa empati agar bisa turut merasakan apa yang dirasakan si konseli. Kemudian yang ketujuh adalah tidak bingung jika konseli bungkam. Seluruh konseli tidak semua yang aktif. Tentu ada yang pasif. Justru itu seorang konselor harus bisa memancing pertanyaan dan perlu memiliki kreatif agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan agar si konseli tidak terlalu pasif dan tidak kebingungan dalam mencari sebuah informasi atau menarik informasi dari si konseli tersebut. Kemudian yang ke-8 adalah memantulkan perasaan si konseli. Nah, kesimpulannya adalah seorang konselor atau pewawancara harus perlu memiliki keterampilan dalam mendengarkan dari si konseli tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kartika Prahasti dengan NIM 19101233200002. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang melatih kemahiran dan ketangkasan dalam interview. Menurut Sutrisno Hadi, ada beberapa unsur. Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan pembukaan. Pada tahap permulaan interview, pertanyaan yang diajukan itu harus bersifat netral dan ringan. Yang kedua adalah gaya bicara. Konselor berbicara terus terang, sederhana, dan mengarah pada topik pembicaraan. Dan yang ketiga, nada dan irama. Nada dan irama hendaknya disesuaikan dengan isi pembicaraan. Dan yang keempat, sikap bertanya. Suasana interview yang ideal adalah sebagai sahabat karib. Yang selanjutnya ada menurut Criswell tahun 1998. Dia menyebutkan ada beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi para partisipan berdasarkan prosedur yang dipilih. Yang kedua, tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi apa yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian itu. Yang ketiga, siapkan alat perekam yang sesuai, misalnya mic untuk pewawancara maupun partisipan. Mic harus cukup sensitif merekam pembicaraan, terutama bila ruangan tidak memiliki struktur akustik yang baik dan banyak pihak untuk merekam. Yang keempat adalah suasana protokol wawancara. Panjangnya kurang lebih 4-5 halaman dengan kira-kira 5 pertanyaan terbuka, dan sediakan ruangan yang cukup di antara pertanyaan untuk mencatat respon terhadap komentar partisipan. Yang kelima, tentukan tempat untuk melakukan wawancara. Jika mungkin ruangan cukup tenang, tidak ada distraksi dan nyaman bagi partisipan. Jika mungkin, idealnya peneliti dan partisipan duduk berhadapan dengan perekam. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Kali ini saya berada pada slide ke-9, yaitu tentang kecemasan interviewee dalam interview. Apabila interview berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, maka kemungkinan besar akan timbul kecemasan pada diri interview. Nah, timbulnya kecemasan berkomunikasi ini berhubungan dengan communication of personal data. Menurut Wallen, dalam Murad tahun 1983 menyebutkan beberapa hal yang bisa menyebabkan communication anxiety. Nah, hal-hal berikut adalah: pertama, interview takut terhadap kritik moral atau bisa disebut moral judgment dari interviewer. Ia takut akan mendapatkan kritikan dari interviewer
Perasaan ini timbul karena interviewee sendiri mempunyai perasaan malu dan bersalah. Ia mengharapkan interviewer memiliki pendapat yang sama. Lalu yang kedua adalah interviewee takut bahwa informasi yang akan diberikan kepada interviewer akan digunakan secara salah dan akan merugikan dirinya. Sebenarnya itu hanya ketakutan pribadi saja. Dengan memberikan informasi pribadi, interviewee seakan-akan memberikan kekuasaan pada interviewer, seakan. Baik, yang ketiga adalah interview takut bahwa interviewer yang ahli akan menemukan kebenaran mengerikan, sedangkan dia sendiri tidak memiliki atau mempunyai pengetahuan tentang ini. Jadi secara tidak langsung dia takut ketika diwawancarai, yang mewawancara itu seakan perlahan-lahan bisa membuka atau menggali seluruh informasi pribadinya. Nah, itu ketakutan yang dia rasakan, seakan-akan yang mewawancara itu akan membongkar semuanya sehingga dia sangat gugup untuk melanjutkan wawancara. Terus yang keempat adalah kecemasan bisa timbul karena interviewer menanyakan hal-hal tertentu yang biasanya selalu diusahakan untuk dilupakan sebagai cara perubahan diri. Nah, ini biasanya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan masa lalu yang mencoba untuk dilupakan sebenarnya. Dia mencoba move on dari hal tersebut, namun sang pewawancara itu secara tidak langsung atau tidak sengaja menanyakan hal-hal pribadi tersebut. Baik, selanjutnya adalah kesalahan dalam melaporkan hasil interview. Nah, menurut Sutrisno Hadi, menunjukkan beberapa sumber kesalahan dalam melaporkan hasil interview, yaitu pertama, error of recognition, yaitu kesalahan yang bersumber dari ingatan interviewer yang tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Akibat interviewer tidak mampu mengingat kembali informasi yang disampaikan oleh interview saat kesalahan pewawancara. Nah, di sini yaitu karena ingatan yang kurang baik membuat wawancara tidak lancar atau pelaporan tidak lancar. Maka alangkah lebih baiknya itu dicatat atau ditulis. Yang kedua adalah error of mission, yaitu kesalahan yang bersumber dari kelalaian tidak mencantumkan atau melewatkan informasi yang seharusnya ingin dilaporkan. Nah, ini juga karena kelalaian pewawancara. Alangkah baiknya kembali selain diingat-ingat yaitu dicatat. Yang ketiga adalah error of edition, yaitu kesalahan yang terjadi karena penulis laporan melebih-lebihkan atau telah memasak jawaban interview. Sesuatu yang dilebih-lebihkan atau dikurangi atau tidak pas pada porsinya itu sangat tidak bagus, karena ini berkaitan dengan tanggung jawab besar untuk melaporkan sesuatu secara utuh tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Yang keempat adalah error of submission, yaitu kesalahan yang bersumber dari pergantian. Kesalahan ini terjadi karena pelapor tidak mengingat-ingat dengan benar apa yang dikatakan oleh interviewee, kemudian dia mengganti kata-kata lain yang maknanya berbeda dengan apa yang dimaksud oleh interviewee, lalu mengganti jawaban responden. Nah, ini biasanya karena terlalu menggampangkan sebuah jawaban, sehingga saat ia lupa, ia seenaknya mengganti-ganti kalimat atau kata. Yang kelima adalah error of transposition, yaitu kesalahan yang terjadi karena interview tidak mampu memprediksi sistematika atau urutan kejadian menurut waktu dan atau hubungan antara fakta seperti apa adanya, tidak membuat urutan saat kejadian pelaksanaan wawancara berlangsung. Ini biasanya si pewawancara hanya mengandalkan indera pengingatnya saja, sehingga dia menyepelekan salah satu bagian yaitu harus mencatat, menulis secara utuh, secara lengkap semuanya, supaya tidak ada yang terlewati, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, sehingga bisa dilaporkan secara utuh. Baik, sampai pada slide terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dalam metode wawancara, agar wawancara mendapatkan hasil baik, maka interviewer harus dapat menciptakan situasi yang bebas, terbuka, hangat, dan menyenangkan, sehingga interview dapat bebas dan terbuka untuk memberikan informasi atau keterangan konselor, harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kemampuan konselingnya. Nah, di sini penciptaan suasana yang nyaman, suasana yang bebas, suasana yang rileks bisa membuat wawancara berjalan dengan lancar tanpa adanya paksaan, sebab suasana itu sangat nyaman. Nah, tapi terkadang para konseli juga merasakan kecemasan selama proses wawancara atau interview. Untuk mengurangi, menunjukkan bahwa interviewer bisa menyampaikan kepada interview rasa penerimaan terhadap interviewee, agar mengurangi faktor eksternal yang mendorong timbulnya kecemasan. Beberapa hal itu yang bisa dilakukan adalah: pertama, menunjukkan minat tanpa ingin menyelidiki. Yang kedua, responsif, hangat tanpa menilai. Yang ketiga adalah reseptif tanpa menuntut. Itu menurut Anwar Sutoyo. Nah, itu tadi adalah presentasi atau penjabaran materi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dikoreksi. Saya selaku presentator terakhir dari kelompok saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman
yang sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.